Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam usaha kita memahami pesan-pesan Allah, baik melalui Al-Quran maupun melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah, baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Kita mengharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang berakhlak sebagaimana ajaran Al-Quran. Kita sedang mempelajari surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Intinya di surat ini Allah memberi kita atau memberi kepada Nabi Muhammad SAW kenikmatan yang besar sekali, yang sifatnya ruhaniyah terutama, yaitu Allah memberi kelapangan dada kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali karena kalau seseorang ditugasi oleh Allah untuk membimbing masyarakat, kalau tidak berlapang dada, akan frustasi, akan putus asa. Oleh karena itu diberi bekal oleh Allah lapang dada. Kemudian Allah juga memberi keringanan secara mental, rohani, dengan cara memberikan bimbingan-bimbingan apa yang harus dilakukan. Sehingga Rasulullah selalu bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam membimbing umatnya supaya menjadi umat yang mengabdi kepada Allah. Dan kemudian Allah juga memberi kemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan bagi seorang pemimpin itu penting karena pemimpin itu akan menjadi tauladan. Maka pemimpin harus menjadi orang yang paling mulia, yang layak diikuti. Contoh yang sederhana, imam sholat yang tidak disukai oleh makmum itu dilarang, ya. Karena kalau seorang yang dibenci oleh masyarakat menjadi imam, itu akan mengganggu perasaan orang yang makmum. Begitu pula kalau seorang pemimpin itu akhlaknya tidak baik, maka hanya orang-orang yang terpaksa saja yang mengikuti. Oleh karena itu Allah memberikan kemuliaan. Terus karena Allah itu memberi tugas kepada Rasulullah SAW yang tidak ringan, maka Allah meyakinkan kepada Rasulullah bahwa ketika kamu menghadapi kesulitan, tidak usah putus asa, tidak usah kecil hati, karena setiap kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau suatu saat Rasulullah menghadapi kesulitan apapun dalam berdakwah, maka
Allah menghiburnya, pasti nanti akan ada kemudahan. Ya. Ada kalanya kemudahan itu berbarengan dan ada kalanya kemudahan itu berurutan setelah kesulitan. Kemudian di ayat yang ketujuh ini Allah menganjurkan Rasulullah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas. Fa'idha faraghta fansob. Ketika kamu setelah ketika kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka bergegas-gegaslah kamu mengerjakan sesuatu yang lain. Ya. Fa'idha faraghta, maka ketika kamu sudah menyelesaikan, Allah tidak menyebut menyelesaikan apa. Objeknya tidak disebut. Ini berarti objeknya bisa apa saja. Bisa menyelesaikan pekerjaan yang bersifat ibadah mahdhah, kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain yang sifatnya muamalah. Atau sebaliknya, setelah menyelesaikan pekerjaan muamalah, kemudian melakukan pekerjaan yang sifatnya ibadah mahdhah. Atau bisa ibadah mahdhah diikuti ibadah mahdhah, muamalah diikuti muamalah. Yang penting jangan ada waktu yang sia-sia. Jadi setelah engkau melakukan sesuatu selesai, fansop, cepat-cepat bersungguh-sungguh mengerjakan yang lain. Yang lain itu juga tidak disebutkan di sini. Jadi pokoknya yang penting as-solihat, hal-hal yang kebaikan. Anjuran supaya Rasulullah rajin setelah menyelesaikan satu tugas, cepat-cepat melakukan tugas yang lain, ini juga harus kita tiru. Ya, kita tiru, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Hidup ini pendek. Ya, hidup ini pendek. Dan kita bisa menyisihkan hal-hal yang penting itu singkat sekali. Coba kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Memang kita satu hari diberi waktu 24 jam. Tapi 24 jam itu ada kalanya 8 jam, 10 jam, atau 20 jam itu dipakai untuk bekerja, mencari nafkah. Itu ditambah dengan perjalanan transportasi. Kemudian kita butuh makan, minum. Itu semua butuh waktu. Ya. Minum meskipun hanya satu gelas itu butuh waktu. Kita ke toilet berapa kali sehari. Ya, orang seringkali tidak menyadari bahwa toilet itu lebih penting daripada tempat tidur. Ya. Buktinya apa? Banyak toilet itu jorok. Padahal toilet itu dikunjungi sehari oleh satu orang itu bisa berkali-kali, apalagi kalau orang yang makin tua. Orang makin tua itu mengunjungi toilet itu bisa 10 kali, bisa lebih dalam satu hari. Tapi tidak dibersihkan dengan baik. Lebih diperhatikan tempat tidur. Padahal tidur itu hanya nanti kalau malam ya tidur di situ. Dan ketika berada di tempat tidur, sebagian besar itu tidak sadar tidur. Ya, namanya tidur nggak sadar. Tapi tempatnya diperindah dan sebagainya. Tapi toilet yang dikunjungi berkali-kali malah tidak begitu diurus. Nah, ini kita itu seringkali kurang memperhatikan kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, kita mesti rajin dan mengerti proporsi mana yang lebih penting dibanding dengan yang penting. Nah, perintah supaya kita itu habis atau setelah menyelesaikan satu pekerjaan segera mengerjakan yang lain itu ada beberapa contoh di dalam Al-Quran. Saya ambilkan contoh atau em, kebalikannya dulu, bahwa orang yang rajin itu tidak menyia-nyiakan waktu sama sekali.
Setiap waktu yang dipakai itu digunakan. Pedomannya apa? Pedomannya wa ma la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya tidak kutip di sini. Itu ada di surat At-Talaq. La yukallifullah. Allah tidak memberi tugas. Ini seringkali orang memahaminya kurang pas karena terjemahannya yang kurang pas. Kallafa yukallifu itu artinya memberi tugas. Orang yang layak diberi tugas, yaitu orang yang sudah dewasa, balik, dan berakal. Itu layak diberi tugas. Itu disebut mukallaf. Tapi seringkali orang mengartikan kallafa yukallifu memberi itu beban. Seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Karena diartikan beban, titik, maka sering diartikan sebagai cobaan. Allah kalau memberi cobaan mesti sesuai dengan kemampuannya. Padahal di situ bukan bukan cobaan. Cobaan itu sempit, lebih luas, yaitu memberi tugas. Allah kalau memberi tugas mesti sesuai dengan kapasitasnya. Satu, sesuai dengan kapasitasnya. Satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Artinya apa? Kalau Allah memberi kita, kita menafsirkannya ini tugas. Allah memberi kita anak, berarti kita ditugasi untuk merawat dan mendidik anak. Orang yang tidak diberi anak, tidak ada tugas itu. Orang yang diberi harta lebih, maka orang itu ditugasi membayar zakat atau bersedekah. Kalau ada kelebihan, nggak usah, tidak harus bersedekah. Bahkan menerima sedekah boleh, menerima zakat boleh. Jadi la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Nah, kalau seseorang mempunyai ilmu fikih yang baik, dia melihat orang-orang lain itu tidak ada yang memahami fikih, maka dia harus terpanggil dengan memperhatikan ayat ini. Aku diberi ilmu oleh Allah tentang fikih. Aku lihat orang-orang kok tidak mengerti tentang fikih. Dari mana tidak tahunya? Itu jorok dari kamar, dari toilet terus ke tempat wudhu, kakinya tidak diguyur, lantainya nggak diguyur karena ada percikan. Kemudian dia berjalan dari toilet ke tempat wudhu, lantainya najis. Maka najis itu menjadi makin melebar, makin meluas. Ada orang lewat situ membawa najis dibawa ke masjid, membuat sholatnya orang-orang di masjid menjadi tidak sah. Kenapa begitu? Nggak ngerti fikih. Ilmu bagian taharah, ya, fikih bagian taharah, bagian mensucikan menjaga kesucian dari najis. Nah, orang yang mendapatkan ilmu fikih mesti terpanggil. Aku diberi ilmu oleh Allah tentang fikih. Orang-orang tidak tahu fikih, maka aku harus mengajari mereka. Yang sering terjadi itu bukan begitu. Yang sering terjadi mengolok-olok, apaan itu orang pada begini, begini, begini. Oh, tidak pada tempatnya ngolok-olok. Pada tempatnya adalah kalau ada orang tidak ngerti, kasih tahu. Gitu. Nah, terus, jadi eh, kalau kita diberi umur, diberi waktu, itu tugas. Aku sudah pensiun, waktuku longgar. Itu berarti dikasih tugas macam-macam yang lebih daripada dulu ketika masih bekerja. Bekerja dulu itu melaksanakan tugas memberi nafkah kepada keluarga. Sekarang anak-anak sudah pada mandiri secara ekonomi,
Bahkan beberapa anak memberi dukungan keuangan kepada orang tua. Orang tua nggak punya penghasilan, tapi dijamin oleh anak-anak. Artinya apa ini? Tugas dari Allah. Ya, tugas dari Allah. Apa itu? Ya kalau kurang ilmu kita belajar ilmu, kalau kita mempunyai tak kelebihan ilmu kita bagi. Kalau orang diberi oleh Allah kelebihan harta, dia ditugasi membayar zakat atau sedekah. Kalau dia mempunyai simpanan yang cukup, maka dia ditugasi untuk pergi haji. Kalau orang tidak punya dana yang cukup untuk pergi haji, dia tidak pergi haji, dosa nggak? Enggak. Kenapa tidak? Nggak ada tugas. Maka tidak perlu utang-utang supaya bisa pergi haji. Nggak perlu. Kalau memang tidak punya, ya sudah, nggak usah pergi. Karena nggak ada kewajiban kok. Nah, dengan demikian, maka semua waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berguna. Digunakan untuk produksi. Nggak ada yang sia-sia. Kalau kita tidak membiarkan ada waktu yang sia-sia, itu termasuk indikasi keimanan kita yang baik. Seperti firman Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ini ayat ketiga dari surat Al-Mu'minun yang diawali dengan Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun itu orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu karakternya seperti berikut. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk salatnya. Kriteria kedua ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ngomongnya mesti berguna. Berbuat sesuatu berguna. Kalaupun dia itu tidak melakukan apa-apa juga yang berguna. Tidak melakukan apa-apa itu bisa berguna kalau itu sifatnya interval. Ini terutama anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran itu kan suka sepaneng itu 1 jam menghafal terus. Menghafal Al-Quran itu lebih yang saya rasakan ya, itu lebih capek daripada bekerja fisik. Nah itu kalau dipaksakan terus nanti makin sulit menghafal. Perlu istirahat. Nah, istirahatnya ini dipakai untuk kegiatan yang tidak begitu bernilai tetapi berguna untuk mengistirahatkan pikiran. Kalau tadi menghafal itu 1 jam untuk pikiran, ah, dipakai untuk cuci piring, pakai untuk nyapu. Nah, tapi ngerjakannya sambil santai supaya ada reda, kemudian bekerja lagi. Nah, itu berarti kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan cara melakukan perbuatan yang tidak ada value-nya, tidak ada weight-nya. Tidak ada value. Value itu nilai, ya. Weight itu bobot. Mohon maaf, saya pakai kata weight. Mana lebih enak bilang weight atau sakel? Nah, kalau saya bilang sakel apa itu? Tapi kalau saya bilang weight, orang akan lebih paham. Al-Qur'annya fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita tuh nanti masuk surga atau neraka tergantung bobotnya. Kalau dia berbobot, fa'amma man thaqulat, orang yang berbobot perbuatannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Jadi membobot perbuatan itu penting. Ya. Ini ada weight-nya enggak? Atau value nilainya. Nilai ini seringkali digambarkan misalnya kalau kamu membaca subhanallah, walhamdulillah, itu ringan di mulut, tetapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Begitu Pak Tajudin ya. Jadi kesukaan Pak Tajudin itu amal apa yang
ringan tetapi berbobot, yang sederhana tetapi pahalanya berlipat-lipat. Ya, jadi mohon maaf sampai di tadi Pak. Ini Pak Tajudin itu setiap hari carinya tuh pahala melulu. Ada orang lagi ngaji antar air. Jadi ketika setiap dia minum, aku dapat pahalanya dia ngaji. Kalau dia nggak minum, dia berhenti ngajinya. Karena aku sediain minum, rikoh dia sama aku. Masa aku habis dikasih minum, terus aku bubar. Nggak, aku berhenti. Terusin deh. Terus dia nerusin kan karena dikasih air. Dia baca, terus dapat. Ya, ini nanti membuat Pak Tajudin makin rajin memberi air. Ya, jadi intinya jangan ada waktu yang sia-sia. Terus contoh eh, contoh perbuatan, misalnya setelah kita sholat itu cepat-cepat melakukan tugas yang lain. Tugas yang lain itu bisa ibadah yang lain, bisa juga kegiatan muamalat. Di sini dicontohkan kegiatan muamalat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka ketika sudah dilaksanakan sholat, ini kalau mengacu kepada ayat berikutnya, sholatnya itu sholat Jumat. Tapi di ayat ini tidak disebut Jumat. Berarti konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan sholat Jumat, tetapi implikasinya atau aplikasinya bisa dipakai untuk sholat yang mana saja. Ya, jadi ini para ahli tafsir seringkali menerangkan begitu. Kadang kalau ada statement yang turunnya itu ada konteks tertentu, ya, turunnya itu sesuai dengan konteks tertentu, kemudian statementnya itu sifatnya general, umum, maka statement itu bisa diperlakukan secara umum. Contoh yang saya kutip tadi, yaitu, yang saya tidak tulis di sini, yang di surat At-Talaq, La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Konteksnya itu perceraian. Perceraian. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka selama masa iddah, mantan suami harus memberi nafkah kepada istri yang diceraikan. Selama masa iddah. Nafkahnya penuh. Loh, namanya penuh itu seberapa? Penuh itu sesuai dengan yang Allah beri kepada dia. Kalau dia penghasilannya 1 bulan itu hanya 2 juta, ya udah ambil sebagian dari 2 juta kepada mantan istri yang diceraikan ini. Tapi kalau dia penghasilannya 1 bulan 2 miliar, dia nggak boleh memberi belanjanya 100.000 sebulan atau 1 juta sebulan, nggak boleh. Karena dia mempunyai kelebihan kok. Jadi ukuran memberi nafkah kepada mantan istri itu seberapa? Tidak diukur dengan kebutuhan wanita itu. Kamu coba hitung deh kebutuhanmu seberapa. Oh, ya, ya. Ketemu satu bulan 5 juta. Terus ya udah, ini aku kasih 5 juta. Tapi dia penghasilannya 1 bulan 2 miliar. Oh, nggak layak dong. Ya, itu pengertiannya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya, jadi statement tadi itu dibuat oleh Allah general, umum. Berarti statement itu bisa diterapkan secara umum dalam konteks apapun. Ya. Oleh karena itu, seringkali kita mendapatkan kitab-kitabnya para ulama itu ngutipnya hanya sebagian, diambil yang sifatnya umum. Di sini, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Ketika sholat sudah dilaksanakan, bertebaranlah kalian di muka bumi. Konteksnya sholat Jumat. Tapi di ayat ini tidak disebut sholat Jumat. Berarti setiap habis sholat jangan nganggur-nganggur. Seringkali kita temukan di masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang ada tempat parkirnya bagus, itu suka orang
siang hari sholat zuhur di masjid itu. Habis sholat selesai, tidur-tiduran. Ya, mungkin di sini yang masjidnya Pak Jum itu kalau sholat zuhur itu kan nanti ada beberapa orang yang mobilnya diparkir di situ, mobil kantor, ya, mobil kantor, terus tidur-tiduran. Nanti jam 2 baru pulang, baru meninggalkan masjid. Itu dosanya dua kali. Satu, menyanyiakan waktu, kedua, dia kan kontraknya atau perjanjiannya dengan perusahaannya itu kan istirahatnya 1 jam. Tapi dia alasannya sholat di masjid, terus memperpanjang tinggalnya di masjid. Itu mencemarkan nama baik orang Islam dan itu menyebabkan banyak perusahaan tidak memberi waktu yang longgar ketika orang waktunya sholat. Salah siapa? Salah orang-orang Islam sendiri, gitu. Ya, Eh, oleh karena itu ada misalnya perusahaan tidak memberi kesempatan orang untuk ke masjid. Terus ada teman orang Amerika, Muslim. Gini deh, itu sudut itu kasih ada korden, ya, di sudut kasih korden, kasih gelaran tempat sholat. Itu lebih menguntungkan kita. Kenapa? Mereka tidak perlu keluar. Jadi mereka kalau butuh sholat, udah di situ aja sholat. Dan dia kalau sudah selesai, dia tidak bisa berlama-lama di situ. Tapi kalau dia pergi ke musola yang di lantai yang berbeda, itu bisa nganggur-nganggur dulu, tidur-tiduran dulu. Jadi dengan kamu membuat musola di ruangan kerja, itu produktivitas bisa lebih tinggi. Nah, itu ya karena kelakuan kita seperti itu, ya. Atau misalnya kita lihat di Senayan, itu ada masjid yang tempat parkirnya luas. Itu kalau siang itu banyak itu mobil-mobil parkir di situ terus pada tidur-tiduran. Nah, nggak benar. Ya, yang benar fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, terus bertebaran. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ini perlu kita perhatikan. Yang diperintah oleh Allah itu carilah karunia Allah. Tapi seringkali orang mengartikan mencari karunia ini kerja, cari duit. Mencari duit itu artinya sempit. Kalau karunia Allah itu lebih luas, ya, lebih luas. Karena karunia Allah itu termasuk ilmu pengetahuan, termasuk harta, termasuk perkawinan dan sebagainya. Jadi kalau bekerja jangan diniati hanya cari duit. Itu kita mempersempit kehidupan kita. Ya. Bekerja itu ya ada membangun relasi, ada apa namanya tolong menolong, terus ada dakwahnya. Terus dan kalau bekerja itu niatnya mencari karunia Allah, maka orientasinya ridho Allah, bukan semata-mata profit. Orang kalau bekerja niatnya cari duit saja, nanti pokoknya yang penting ada duitnya. Entah itu halal atau haram. Tapi kalau karunia Allah, kalau itu haram, itu bukan karunia Allah. Supaya kita bisa mengendalikan diri, wadhkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Coba zikir. Zikir sambil bekerja. Apakah itu sambil bekerja? Subhanallah, subhanallah. Pak, itu harganya berapa, Pak? 50.000. Subhanallah, subhanallah. Boleh nggak 45? Nggak boleh. Subhanallah, subhanallah. Aneh. Jadi kalau begitu zikir di sini, yang penting pikirannya nyambung, ingat Allah. Kalau pikirannya ingat Allah terus, maka dia tidak akan menipu pembelinya. Kenapa menipu? Dia lupa kepada Allah. Ya, jadi kita sedang bekerja, jangan pernah lepas pikiran kita dengan Allah. Kita bercanda, jangan lupa sambil zikir, sambil zikir. Kalau kita bercanda sambil zikir, nggak akan kita mencemooh orang, nggak akan kita tuh ngolok-olok orang lain gitu. Apalagi bohong, mau bohong Allah dengar apa yang saya katakan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita mau begitu, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Ya. Jadi ini salah satu
aplikasi dari ayat faida faraghta fansab. Ketika menyelesaikan satu pekerjaan, cepat mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada contoh lagi. Faida qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, tentang sholat juga. Ketika kalian sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah kepada Allah baik kamu berdiri, duduk-duduk maupun tiduran. Jadi jadi zikir itu intinya pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Tetapi kita punya kelemahan bahwa kita seringkali pikiran kita tidak fokus kalau kita tidak mengucapkan. Sehingga kita perlu mengucapkan. Nah, ucapan ini membantu supaya pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Orang seringkali terbalik. Zikir itu sepenting mulutnya. Ya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Basahilah mulutmu dengan zikir. Basahilah mulutmu. Ya pakai mulut gitu. Konteksnya dong. Kalau kita habis sholat, kita tuh zikir, ya zikirnya itu dengan mulut kita mengucapkan. Tapi kalau konteks kita sedang bekerja, nggak bisa kita sambil 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 zikir mengucapkan. Jadi eh, kita mesti bisa menempatkan di mana kita harus mengucapkan dan di mana kita tidak usah mengucapkan. Tetapi yang penting pikiran kita tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah. Tidak pernah lepas itu dilihat dari segi pekerjaan ataupun waktu. Kalau di sini pekerjaan, qiyama wa qu'uda wala junubikum. Baik kamu berdiri, duduk-duduk, ataupun tidur-tiduran. Jadi kamu melakukan apapun, nggak akan lepas dari itu. Yang sekarang kita lakukan, kita sambil duduk-duduk. Kalau kita berjalan menuju ke suatu tempat atau untuk ke bis begitu, kita berjalan, berarti berdiri. Itu artinya tidak boleh melupakan Allah ekstrimnya sedetik pun nggak boleh. Ya, sedetik pun jangan. Maka kalau ada misalnya eh, olahraga atau apa yang ada apa meditasi, kosongkan pikiran, jangan ingat apapun. Oh, nggak boleh. Jadi kalau begitu, kalau kosong nanti setan masuk. Ya, jadi tidak boleh ada setan masuk di pikiran kita. Maka caranya kita tidak pernah mengizinkan pikiran kita kosong. Pikiran kita itu tidak bisa lepas tanpa ada kaitan dengan sesuatu. Ya. Karakternya pikiran kita itu tidak bisa lepas dari sesuatu. Kalau mau membuktikan, coba kalau janji sama teman, teman itu kebetulan pejabat di suatu perusahaan di kantor gitu, terus kita diberi kesempatan oleh resepsionis, Bapak silakan tunggu di ruang sini. Biasanya ruangnya bagus, bersih, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Kita kan bengong. Aduh, setengah jam dia belum datang. Terus bengong. Itu artinya pikiran kita tidak mau lepas tanpa ada kaitannya. Terus kalau misalnya di situ ada satu lembar brosur, brosur sudah tidak berguna, sudah berlakunya 2 tahun yang lalu, dibaca aja. Kenapa? Supaya pikiran itu terkait dengan itu. Maka namanya akal. Akal itu aklon itu kan satu apa ikatan. Eh, ya Pak Ali ya, akal itu sesuatu yang kayak apa itu ikatan yang tali yang diikat begitu loh. Nah, itu akal. Karena pikiran itu mesti begitu. Nah, oleh karena itu, kalau pikiran kita tidak dikaitkan dengan Allah, nanti yang masuk yang lain. Maka fadhkurullah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim ini penting sekali. Ya. Lagi eh, kita juga disuruh bergegas-gegas. Kalau ini dengan kata-kata menunjukkan bergegasnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah, bersegeralah kamu. Saro'ah, yasra'u itu cepat-cepat, surah, surah.
Nah, itu kalau orang Arab bilang gitu, surah, surah, cepat, cepat. Nah, jadi kalau kita mencari pahala dari Allah, mencari ampunan dari Allah, itu mesti bercepat-cepat. Jangan lelet. Kita kadang-kadang ke masjid gitu, jalannya sambil lelet. Orang yang pergi ke masjid dengan lelet itu kira-kira indikasi apa? Kurang mantep bahwa aku di masjid nanti mendapatkan pahala yang banyak. Karena kurang mantep, lalu terus, ah, komatnya kan masih lama. Pelan-pelan lah gitu. Sambil meleng sana kemari. Tapi kalau orang yang tujuannya lebih jelas, aku mau cepat sampai di masjid. Oh masih lama. Ya, aku mau sholat sunnah. Habis sholat sunnah masih banyak. Kita menunggu apa komat dari sholat sunnah ke sholat jamaah. Duduk-duduk tidak usah baca apapun itu sudah dianggap sholat. Karena menunggu sholat nilainya sama dengan sholat. Nah itu kalau orang mengetahui seperti itu kan, ah sayang, sayang, waktuku terbuang. Nah, terus cepat-cepat ke masjid. Ya, malah ini istilahnya pakai lari. Fafirru ilallah. Farra yafirru itu artinya lari. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu menuju Allah. Nah, ini tentu bukan lurus berlari-lari fisik begini. Bercepat-cepat sama dengan wasari tadi. Inilakum minhu nadhir mubin. Sungguh saya ini memberi peringatan kepada kalian. Terus contoh lagi, bercepat-cepat, jangan menyia-nyiakan waktu itu. Rasulullah memberikan gambaran, kesempatan jangan sampai hilang. Kesempatan itu datangnya sekali, dan kalau dia sudah kelewat, hilang. Misalnya sekarang hari Selasa, apakah ada misalnya, ayo kita ngaji, ini embung hari Selasa. Ah, aku lagi males nih, Selasa depan aja deh. Kan masih ada Selasa lagi. Beda, Selasa pagi ini dan Selasa depan itu beda. Selasa pagi ini Alhamdulillah kita sehat. Selasa depan belum tentu kita sehat. Selasa ini kita masih hidup. Belum tentu Selasa depan kita masih hidup. Selasa sekarang kita punya duit untuk biayai transport ke masjid. Selasa depan mungkin nggak punya. Jadi artinya kesempatan itu datang hanya sekali dan tidak bisa diulang. Maka Rasulullah menganjurkan manfaatkan kesempatan itu. Nah, secara umum Rasulullah menggambarkan Ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 hilangnya kesempatan. Yaitu syababaka qabla haromik. Di waktu mudamu sebelum datangnya hari tua renta, tua yang lemah. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu itu sebelum datangnya sakit. Waghinaka qabla faqrik. Dan keadaanmu yang berlebih, yang kaya misalnya ya, keadaanmu yang kaya sebelum kamu menjadi fakir. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang kesibukan. Ya. Sekarang kita luang. Selasa depan belum tentu. Kalau tiba-tiba ada tamu datang dari luar kota, kita sibuk gitu. Wahyataka qabla mautik, secara umum waktumu hidup manfaatkan dengan baik sebelum datangnya kematian. Nah, itu semua adalah mendukung pengertian faida faragta fansab. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas wa ila rabbika farghab. Kita dianjurkan bekerja keras di faida faragta fansab. Jangan lupa kita bergantung pada pertolongan Allah. Maka kita mesti mohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Faida faragta fansab. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas itu. Saya lihat jamnya sudah lebih dari jam 6. Saya khawatir kalau saya habiskan slide ini, nanti tidak ada waktu untuk tanya jawab. Terima kasih. Baik. Baik, jazakallah khairan kasiran pada guru kita yang telah menyampaikan pembahasan surah Al-Insyirah ayat ke-7.
Di antara jamaah yang hadir di masjid maupun yang hadir di rumah masing-masing, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Silakan. Eh, Mic-nya mati, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ingin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Ustaz, ya, berkaitan dengan eh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban atau kerjaan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustaz, kan ada banyak juga nih, kita sering melihat bahwa orang sudah diberikan tugas tertentu, tapi secara performa tidak baik, secara kerjaan tidak amanah, atau mungkin contohnya ya korupsi lah, kerjaannya mandek dan segala macam hal lainnya yang berakhir ya seperti dia dipindah tugaskan lah seperti itu, Ustaz. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Ustaz? Apakah Allah benar-benar memberikan pekerjaan sesuai kapasitasnya, tapi buktinya dia tidak melakukannya dengan baik? Mungkin begitu, Ustaz. Jazakallah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya wabarakatuh. perpindahannya. Iya, maksudnya kalau misalkan Allah memberikan pekerjaan atau beban sesuai kapasitasnya, tapi kenapa banyak yang ketika sudah diberikan amanah atau pekerjaan tertentu, uh, hasil tidak sesuai diharapkan begitu, Ustaz. Artinya ada yang lalai, ada yang berujung dia dipindah tugaskan karena performa tidak baik. Artinya kan dia tidak uh, kapasitasnya tidak sesuai dengan posisinya saat itu, Ustaz. Mungkin semoga Nah, terima kasih. Kita mesti pandai-pandai menafsirkan apa yang terjadi pada kita. Kita tidak lupa bahwa apapun yang terjadi pada kita dan yang terjadi di sekitar kita, itu semua yang menciptakan Allah. Maka ketika misalnya saya dipindah tugaskan ke bagian lain, memang yang menugasi orang lain. Tetapi yang menggerakkan orang itu memindahkan saya ke tempat itu adalah Allah. Ya, bukan hanya itu. Misalnya ada orang, misalnya tiba-tiba ada orang maki-maki saya. Dia maki-maki saya itu yang membuat dia maki-maki siapa? Allah juga. Maka apapun yang terjadi, kita mesti menafsirkannya jangan pusatnya pada ego, tapi pada Allah. Kok ada anak muda maki-maki saya di hadapan umum? Pasti Allah yang menciptakan ini. Kalau ini Allah yang menciptakan, ini qadarullah. Kalau ini qadarullah, aku tidak bisa protes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pada tempatnya untuk dipertanyakan. Kita yang dipertanyakan. Jadi kalau misalnya saya dipindahkan ke bagian lain, kenapa sih Allah kok memindahkan aku ke sini? Kurang ajar tuh. Kurang ajar. Karena kita bawahan kepada direktur saja. Nggak berani mempermasalahkan direktur. Kepada Allah kita mempermasalahkan. Kenapa Allah kau pindahkan aku di sini? Oleh karena itu kita mesti memahami itu Allah yang menghendaki. Berat atau tidak itu Allah menghendaki. Kemudian kita harus pandai-pandai menafsirkan. Nah, ketika menafsirkan kita mesti berpedoman bahwa Allah itu melakukan apapun pasti baik. Allah melakukan apapun pasti baik. Misalnya ya yang ekstrim. Binatang itu mesti ada predator. Ada binatang tertentu nanti ada predatornya yang makan lagi. Nanti predator ini ada predatornya lagi. Makan memakan. Apakah itu jelek? Oh, baik. Baik. Karena kalau nggak ada begitu nanti tidak terjadi keseimbangan. Jadi melihatnya secara menyeluruh. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah pasti baik. Kita tidak pada posisi mempertanyakan. Presiden saja, kenapa sih Menteri Komunikasi digantinya itu Ketua Projo? Suka-suka Presiden dong. Presiden kan punya hak prerogatif. Loh, Presiden yang manusia saja punya hak prerogatif. Allah itu hak prerogatifnya lebih besar.
Kepada presiden aja. Coba deh tanya orang partai manapun yang oposisi kepada Jokowi pun berani nggak mempertanyakan kenapa itu yang diangkat tuh Budi yang orang projo, nggak berani. Kenapa? Undang-undangnya presiden itu punya hak prerogatif. Allah itu hak prerogatifnya lebih besar, lebih mutlak. Maka kalau dipindahkan, ya Allah mohon petunjuk. Apakah maksud engkau memindahkan aku di sini melalui orang itu? Mungkin kita sebenarnya pemimpin yang baik itu melihat, orang ini tidak perform. Kita coba deh di bagian lain, barangkali dia bisa perform di bagian lain. Itu pemimpin yang baik. Bisa juga tidak begitu. Ini performance-nya di bagian itu sudah bagus. Terus, wah ini ada bolong nih. Di kegiatan kita ini, semua lini harus orang yang mempunyai kompetensi. Ini ada bidang yang bolong. Mungkin karena orang yang ahli keluar atau meninggal. Siapa yang bisa dibibitkan di situ? Yang bisa di-groom siapa? Dilihat. Wah, ini kalau dipindahkan sana nanti situ kacau. Ini kalau pindahkan situ kacau. Ambil orang yang kalau ini dicabut, pindahkan sana, bagian-bagian itu tidak kacau. Nah, terus di situ dia nggak ngerti apa-apa. Dia mesti menafsirkannya begini. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau memberi aku kesempatan untuk belajar. Jangan bilang, wah aku dipindahkan ke tempat yang aku nggak bisa supaya aku nggak perform. Kalau aku nggak perform nanti ada alasan mengeluarkan saya. Oh, sengsara tuh dia hidupnya itu. Ya, sengsara itu. Di bagian manapun, udah jalani aja. Terus tangkap, ini pasti Allah maunya baik. Aku mau berusaha belajar dan latihan. Nah, terus kalau misalnya, wah aku dikucilkan, aku kan di bagian ini temanku banyak, aku dipindah di sana yang tidak punya teman, salah lagi tuh. Kan kalau misalnya dipindahkan ke tempat yang tidak punya teman, alhamdulillah aku bakal punya banyak teman lagi. Aku sudah punya banyak teman di sini, tapi aku nggak punya teman di sana. Aku diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun persaudaraan di tempat lain. Bagus kan? Lebih lagi begini. Oh, perusahaan ini atau lembaga ini membutuhkan keterampilan-keterampilan di berbagai bidang. Kalau aku hanya bidang ini saja, nggak bisa aku jadi direktur. Kalau aku kepengen jadi direktur utama, aku harus ngerti semua lini ini. Karena semua permasalahan di perusahaan itu biasanya permasalahan di bawah. Tapi kalau di bawah tidak bisa terselesaikan, dia bawa ke atas sampai ke direktur utama. Ya, Kalau direktur utamanya tidak ngerti apa-apa, dilapori begitu, nggak bisa cari solusi. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku kesempatan untuk mempelajari berbagai bidang. Barangkali Engkau mempersiapkan aku kelak menjadi pemimpin. Semangat nggak itu? Semangat. Semangat atau tidak? Dipengaruhi apa? Pola pikir. Maka pola pikir itu mesti benar, mesti baik. Pola pikir yang baik itu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Terima kasih. Baik, dari Assalamualaikum. online ini ada dari PT ASL Consulting yang izin bertanya. Kami persilakan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus dimakan. Yang Ya, dimakan ya. saya Agung. Pak Manu Ustadz, mau bertanya bertanya. langsung, Pak. Iya, tanya langsung. Jadi gini Pak Ustadz, tadi berkaitan dengan tadi pertanyaan yang pertama, Ustadz mengatakan bahwa tidak ada sesuatu di dunia pun yang terjadi tanpa izin Allah. Gimana Pak Andi? Jadi, Dengar nggak? halo, saya Agung, Pak Ustadz. Siapa Pak? Saya Agung. Silakan Agung. Pak. Dari Iya. Jadi saya, ASL Consulting. ya, saya bertanya gini Pak Ustadz, kalau memang Ya, segala sesuatu di dunia ini terjadi Waduh, karena nggak kedengaran ya. Sebentar Pak. Ini Ya, mau jelas, ya. dipasang mic. Ya, silakan Pak. Oke. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap manusia itu atas kehendak Allah. Ya. Nah, pertanyaannya,
Di ayat lain ada yang mengatakan bahwa manusia tidak akan berubah nasibnya jika dia tidak merubah. Nah, untuk memahami kedua ayat yang seolah-olah bertentangan ini bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaannya bahwa apapun yang terjadi ini tidak lepas dari kudrah dan iradahnya Allah. Yang kedua, tapi kan Allah juga mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah segala suatu apapun yang ada pada kalian sampai kalian itu mengubah apa yang ada pada diri kalian. Bertentangan nggak? Oh, tidak bertentangan. Begini, apapun yang sudah terjadi itu namanya kodok. Ya, apapun yang sudah terjadi itu kodok. Kodok itu artinya keputusan. Bahwa sekarang kita berada di Masjid Syuhada atau kita mengikuti pengajian ini keputusan Allah. Tapi keputusan itu ada mekanismenya. Kok bisa saya sampai di sini? Iya, saya mempersiapkan diri dan sebagainya terus datang ke sini. Kalau saya tidak jalan ke sini, saya tidak bisa sampai di sini. Nah, eh, mekanisme perjalanan itu namanya takdir. Takdir saya mengambil dalil dari Al-Quran. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ada kata takdir eksplisit. Matahari itu beredar di tempat edarnya. Itulah takdir Allah yang maha perkasa. Nah, jadi mekanisme peredaran matahari itu takdir. Takdir itu apa sih? Takdir itu dari kata kudroh. Kudroh itu kekuasaan. Nah, takdir itu cara Allah mengimplementasikan kekuasaan. Ya, saya ulang, takdir dari kata kudroh. Kudroh itu kekuasaan, maka takdir adalah cara Allah mengimplementasikan kekuasaan. Jadi Allah kalau menciptakan segala sesuatu itu pakai mekanisme. Saya haus, saya kepengen kehausan ini hilang. Ikuti dong mekanismenya, ambil air, minum. Bahwa saya sekarang haus, itu kodoknya Allah. Bagaimana kodok? Ya karena zat cair di badan saya banyak yang keluar berupa keringat dan sebagainya. Tapi air yang masuk itu sedikit. Maka saya kekurangan cairan di dalam tubuh. Mekanismenya itu takdir. Kemudian bahwa sekarang saya ini haus, itu kodok. Jadi apapun yang terjadi tidak lepas dari kodoknya Allah. Terus kalau kita sekarang dalam suatu keadaan, saya haus, bisa nggak haus ini hilang? Nggak bisa kalau kamu tidak berbuat sesuatu. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya haus, tapi saya tidak mau berbuat apa-apa. Nggak bisa. Karena apa? Ada mekanismenya untuk menghilangkan haus. Minum. Apakah saya dengan cara mengambil air ini, kemudian saya teguk? Ini mekanismenya. Mekanisme ini kita sering menyebutnya sunnatullah. Jadi kalau kita itu berada dalam satu keadaan yang sifatnya misalnya keadaan umum, saya miskin. Miskin itu kodoknya Allah. Miskin saya sekarang itu kodoknya Allah. Bisa berubah nggak? Bisa. Tapi bukan sekarang. Kalau sekarang nggak bisa. Saya sekarang miskin, ya tetap miskin. Sekarang ya. Jadi kodoknya Allah itu pada a point of time. Di titik waktu. Bisa berubah nggak? Nggak bisa. Walan tajid dari sunnatillahi tabdila. Kamu nggak bisa ganti. Kodok itu detik ini saya haus. Detik ini saya miskin. Nggak bisa berubah. Terus tahun depan waktunya beda dong. Kalau kodok itu kan sekarang. Tahun depan bisa nggak aku menjadi kaya? Bisa saja. Kalau saya melakukan aktivitas yang bisa mengarahkan saya menjadi kaya. Nah itu saya harus menggunakan mekanisme yang dibuat oleh Allah. Mekanisme itu namanya sunnatullah. Caranya gimana? Allah memberi bimbingan dalam Al-Quran misalnya kita itu mendapatkan rezeki ada dua cara. Yang satu produksi, yang satu tukar menukar jasa. Ya.
Yang kita seringkali mengatakan perdagangan trade of goods, ada trade of services. Nah, kalau dalam Al-Quran produksi terus produksi itu bisa kita tinggal ngambil produknya saja atau kita membudidaya atau tukar menukar. Berarti ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum wa rafa'na ba'dahum ala ba'd. Kami tinggikan derajat di antara sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain. Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, supaya sebagian bisa memanfaatkan sebagian yang lain. Ini kan pertukaran jasa, ya, pertukaran jasa. Ya, kalau kepengen kaya gimana? Manfaatkan itu. Itu sunnatullah. Nah, kalau saya miskin, kemudian saya mau melakukan ini, tahun depan saya menjadi kaya. Kodoknya tahun depan kaya. Kodoknya sekarang saya miskin. Mengubah bisa, tapi waktunya berbeda. Jadi sebenarnya yang berubah itu, perubahan itu waktunya di kesempatan yang berbeda. Tapi kalau detik ini nggak bisa berubah. Ya, makanya ketika kita memahami sunnatullah itu tidak akan berubah dan tidak bisa diganti. Nah, itu maka kita mesti memahaminya itu sesuai dengan konteks. Jadi dengan demikian dua ayat itu tidak bertentangan. Kalau apa yang kita lakukan itu harus seperti kemampuan kita. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan perubahan nasib itu apa yang kita terima. Kita tidak bisa mengubah nasib kalau kita tidak mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang diganti yang ada di dalam diri. Saya miskin kenapa? Malas. Ubah dulu dong, jangan malas. Ya. Saya miskin karena apa? Aku penipu. Kalau aku menipu, daganganku nggak laku. Kalau aku kepengen kaya gimana? Berubah. Jangan menjadi penipu. Yang jujur. Nah, kalau kita itu mau mengubah karakter kita, maka nasib kita berubah. Jadi dekat sekali hubungan antara nasib seseorang dengan karakternya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mengingat waktu juga sudah 6:18. Pertanyaan dari Pak Anton, ini sebagai catatan insya Allah pada pekan depan kami akan bacakan pertanyaan dari Pak Anton. Dan mengingat waktu sudah 6:18, mungkin bisa di... Oh ya, terima kasih. Mindset ini apa namanya memang inti dari iman itu justru di mindset. Oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki keimanan kita, ya kita mesti membangun pola pikir. Membangun pola pikir itu tidak bisa 1 hari, 2 hari, tidak bisa 1 bulan, 2 bulan. Itu harus kita pelajari. Oleh karena itu kita bahas lain kesempatan dan mungkin tidak bisa dalam satu pertemuan, harus berkali-kali. Tapi tolong Pak Anton nanti kemukakan lagi pertanyaan ini. Kalau bisa mengajukan pertanyaan di yang pertama supaya ada waktu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa membangun pola pikir yang sejalan dengan keimanan. Dan saya mempunyai keyakinan kalau kita ini mendasari perilaku kita berdasarkan keimanan, mendasari pola pikir kita dengan keimanan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan dan memantapkan iman di hati kita sepanjang masa. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.